Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irna, siswi dari SMA Swasta Sultan Agung. Di video kemarin saya telah menjelaskan kepada kalian mengenai kewirausahaan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan inspirasi usaha. Peluang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai opportunity. Peluang adalah kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian ataupun momen. Sedangkan inspirasi adalah sumber dari sebuah peluang tersebut. Jadi, hubungan dari peluang dan inspirasi ini adalah ketika kita memperoleh sebuah inspirasi, artinya kita telah membuka sebuah peluang baru. Biasanya, kita mendapatkan atau memperoleh inspirasi ini jika telah terjadi sebuah konektivitas atau titik temu. Faktor-faktor yang dapat memunculkan inspirasi ini ada dua. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Internal adalah sebagai subjek dan menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapinya dengan kemampuan kreativitas. Faktor internal itu antara lain, yang pertama adalah pengalaman yang dimiliki individu itu sendiri, yang kedua pengetahuan yang dimiliki individu itu sendiri, yang ketiga, pengalaman yang dimiliki individu itu sendiri ketika melihat seseorang menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang keempat, intuisi atau pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Eksternal adalah hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek yang dapat memunculkan sebuah inspirasi bisnis baru, yaitu antara lain yang pertama, masalah yang dihadapinya belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan yang keempat, pemikiran yang besar untuk mendapatkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Munculnya sebuah inspirasi merupakan proses filterisasi atau pemilihan dari banyaknya ide atau gagasan yang berujung pada sebuah kristalisasi ide. Bila ide atau gagasan yang memiliki nilai yang jual yang tinggi, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi yang dapat berubah menjadi sebuah peluang. Ide atau gagasan yang memiliki nilai jual yang tinggi tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pasar. Biasanya, ide ini memiliki ciri-ciri antara lain, pertama, mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pasar. Kedua, memiliki keunggulan bersaing dalam berkompetisi. Ketiga, adanya nilai uang atau bisa dinilai dengan uang. Keempat, tidak bersifat sementara atau adanya aspek dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, kelima, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solusi. Peluang yang berasal dari sebuah ide usaha yang diperoleh dari sebuah inspirasi harus merupakan peluang yang potensial, sehingga dapat dikategorikan menjadi sebagai peluang usaha yang baik. Ciri-ciri dari peluang usaha yang potensial ini adalah: pertama, usaha itu harus memiliki nilai jual yang tinggi. Kedua, usaha bukan hanya ambisi semata, tetapi bersifat nyata. Ketiga, usaha itu memiliki waktu bertahan yang lama di pasar. Keempat, tidak menghabiskan modal karena besarnya investasi. Kelima, tidak bersifat momentum ataupun musiman. Dan yang terakhir, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Artinya di sini adalah usaha yang sukses itu adalah usaha yang tidak meniru dari usaha orang lain. Kita tidak meniru orang lain dalam membuka sebuah peluang baru. Artinya kita menggunakan ide atau inspirasi kita sendiri untuk membuka sebuah usaha. Kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Artinya adalah peluang bisa terus ditingkatkan nilai jualnya serta bisa terus untuk diinovasi. Ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang itu bisa bertahan lama.
Artinya, kita harus membuka sebuah peluang baru yang tidak akan kita bosani, seperti apa hobi kita sehingga peluang itu dapat bertahan dengan lama. Keempat, tingkat visibilitas benar-benar teruji. Untuk itu, dilakukan riset atau trial dalam pasar. Kelima, bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari ide orang lain. Keenam, ada keyakinan untuk bisa mewujudkannya dan sukses untuk menjalankannya. Yang artinya kita harus percaya diri dalam membuka sebuah peluang baru. Dan yang terakhir adalah adanya rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka dengan bisnis tersebut. Artinya, sebelum kita memulai sebuah usaha, kita harus menyenangi hal tersebut terlebih dahulu. Ketika kita senang akan hal tersebut, maka kita akan merasa itu menjadi kebiasaan kita untuk memulai sebuah usaha. Topik kedua yang akan saya bahas di sini adalah sumber peluang dan cara mengembangkannya. Peluang atau kesempatan bisa muncul dari berbagai macam hal, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah peluang diri sendiri. Peluang yang paling potensial dan sangat besar rasio kesuksesannya adalah peluang yang bersumber dari diri kita sendiri. Alasannya adalah karena, pertama, usaha adalah sebuah proses yang panjang, bahkan bisa sampai seumur hidup kita. Nah, karena itu kita harus bahagia dan juga sukses. Kedua, usaha membutuhkan konsistensi ataupun komitmen yang tinggi. Sehingga kunci kesuksesannya adalah Anda mencintai pekerjaan atau usaha yang sedang Anda jalani sekarang. Ketiga, kesuksesan adalah akumulasi dari kesuksesan menaklukkan kegagalan. Demi kegagalan, semuanya bisa terwujud. Itulah alasan-alasan mengapa peluang dari diri sendiri lebih besar rasionya untuk sukses. Salah satu peluang yang berasal dari diri Anda adalah sebagai berikut. Pertama, hobi. Hobi bisa menjadi awal dari sebuah kesuksesan seseorang dalam berwirausaha. Bahkan usahanya bisa berkembang dan tumbuh pesat. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena hobi adalah hal yang kita gemari, sehingga kita akan menyukai sebuah usaha yang dilandasi dengan kesukaan kita sendiri. Kedua, keahlian. Keahlian yang kita miliki adalah modal untuk mengembangkan sebuah usaha sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi, jika kita memiliki sebuah keahlian yang terpendam dalam diri kita, harus dapat kita kembangkan, sehingga hal itu dapat menjadi sebuah peluang baru untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Pengetahuan dan latar belakang pendidikan juga merupakan salah satu hal yang paling potensial untuk menemukan sebuah peluang emas, karena Anda sudah mengetahui, mempelajari, dan memahami bidang yang ingin Anda tekuni. Jadi, pengetahuan dari pendidikan ini sangat diperlukan ya kawan-kawan. Kedua, peluang dari lingkungan. Banyak peluang yang timbul dari lingkungan, antara lain adalah pertama, usaha atau bisnis orang tua. Jika kita memiliki orang tua yang pembisnis, artinya bisnis orang tua kita akan diturunkan kepada anaknya, dan hal itu dapat menjadi sebuah peluang bagi kita. Kedua, lingkungan rumah, yaitu tetangga, teman sekolah, dan teman main ataupun teman-teman lainnya. Ketiga, kebiasaan Anda ketika berangkat dan pulang sekolah, baik dalam perjalanan atau di lingkungan sekolah dan teman sekolah. Keempat, saat Anda berkunjung ke berbagai tempat, Anda dapat melakukan sebuah observasi. Observasi tersebut sangatlah penting karena hal tersebut dapat memunculkan sebuah ide yang menjadi peluang bagi kita. Tiga, peluang dari perubahan yang terjadi. Peluang terbesar yang sering muncul menjadi sebuah bisnis adalah peluang yang bersumber dari perubahan lingkungan, yaitu antara lain, pertama, perubahan global, kedua, perubahan lingkungan, ketiga, perubahan peraturan pemerintah, keempat, perubahan musim, kelima, perubahan gaya hidup, keenam, perubahan tentang kebutuhan seperti kesehatan, gaya hidup, pola makan masyarakat pada umumnya,
Ketujuh, perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi. Kedelapan, perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah perubahan jumlah laju kendaraan. Keempat, peluang dari konsumen. Suara konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah gagasan yang baru dalam rangka memperbaiki kualitas produk dan menciptakan sebuah peluang bagi yang akan mendirikan usaha. Karena suara dari konsumen ini adalah sebuah inspirasi bagi kita apa yang diinginkan masyarakat sekarang, sehingga kita dapat menciptakan hal tersebut untuk mereka dan menjadi sebuah keuntungan besar bagi kita. Suara-suara konsumen yang dapat menciptakan peluang baru diantaranya adalah: pertama, keluhan-keluhan dari konsumen. Kedua, saran-saran dari konsumen. Ketiga, permintaan khusus konsumen dan calon konsumen. Keempat, angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk dan jasa yang akan dikirim. Dan terakhir adalah harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang kita produksi. 5. Peluang dari gagasan orang lain. Gagasan dari orang lain yang bersifat orisinil akan memunculkan sebuah peluang usaha yang baru pula. Contohnya adalah ketika teman kita memiliki ide mengenai pemisahan sampah organik dan non-organik, kita dapat memunculkan sebuah ide bagaimana cara mendaur ulang sampah tersebut agar sampah tersebut menjadi hal yang berguna. Terakhir adalah yang keenam, yaitu peluang dari informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh dapat menjadi sebuah peluang jika Anda mampu menghubungkan antara pengalaman dan pengetahuan yang Anda miliki untuk mewujudkannya. Namun, informasi juga dapat tidak bermanfaat jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan pengalaman dan pengetahuan yang Anda miliki. Itulah yang membedakan antara orang yang memiliki peluang dengan orang yang tidak memiliki peluang. Peluang yang dapat muncul dari informasi itu antara lain: pertama, Anda memperoleh informasi baru bahwa di saat sekarang ini ada sebuah produk baru yang sedang ngetren. Kedua, informasi tentang kebutuhan pokok yang harganya lebih mahal di tempat lain sedangkan memiliki produk yang sama. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai kebutuhan pokok tertentu dan bagaimana cara agar konsumen dapat tertarik dengan hal tersebut, sehingga kita dapat membuat ketiga hal ini menjadi sebuah peluang bagi kita sendiri dalam memulai sebuah usaha.